Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Nurdiansyah akan menceritakan kisah Nabi Ishak dari kelahiran hingga wafat. Nabi Ishak adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dalam tradisi agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, serta saudara kandung dari Nabi Ismail. Berikut adalah kisah Nabi Ishak dari lahir hingga wafat. Kelahiran Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir sebagai anugerah Allah kepada pasangan suami istri yang sudah sangat tua, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Allah memberi kabar gembira kepada Sarah bahwa ia akan melahirkan seorang anak meskipun usianya sudah sangat lanjut. Dalam Al-Quran, peristiwa ini disebutkan dalam surah Hud ayat 71-73. Tawa, maka kami memberi kabar gembira kepadanya tentang kelahiran seorang anak yang bernama Ishak, dan sesudah Ishak, Yakub. Quran Surat Hud ayat 71-73. Kelahiran Nabi Ishak merupakan mukjizat karena surah sudah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia lebih dari 100 tahun. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Sarah awalnya terkejut dan bahkan tertawa mendengar kabar ini karena usia mereka yang sangat tua, namun Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doa mereka. Nabi Ishak dalam dakwah. Seperti ayahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak juga diutus oleh Allah untuk menyebarkan wahyu dan kebenaran. Meskipun tidak banyak detail tentang dakwah Nabi Ishak dalam Al-Quran, namun ia diyakini meneruskan misi ayahnya dalam mengajak umat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang sabar dan memiliki keteguhan hati dalam mengajarkan tauhid atau keesaan Tuhan. Nabi Ishak memiliki dua putra, yaitu Esau dan Yakub. Dalam Al-Quran, Nabi Yakub adalah seorang nabi yang dilanjutkan misinya setelah Nabi Ishak. Diceritakan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Ishak dan kemudian kepada Yakub untuk melanjutkan risalahnya. Nabi Ishak dalam kisah Nabi Ibrahim. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Ishak adalah keterlibatannya dalam kisah Nabi Ibrahim ketika Allah menguji keimanan Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Dalam versi Al-Quran, meskipun yang disebutkan adalah Nabi Ismail sebagai anak yang akan disembelih, peran Ishak dalam tradisi lain juga mengandung makna penting dalam mengajarkan ketundukan kepada kehendak Allah. Dalam Al-Quran, surah As-Saffat, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan mimpi yang memerintahkan untuk menyembelih anaknya sebagai bentuk pengorbanan. Ibrahim dan Ismail mengikuti perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Namun pada saat akan disembelih, Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai pengganti. Kisah ini menjadi salah satu momen yang menunjukkan keteguhan iman dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya. Kehidupan Nabi Ishak dan keluarga. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Ribka yang juga merupakan kerabatnya. Dari pernikahannya, Ishak dikaruniai dua orang putra, Esau dan Yakub. Dalam kehidupan keluarga ini, terjadi peristiwa besar yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan sejarah nabi-nabi berikutnya. Ketika Ishak hendak memberikan berkat kepada anaknya, ia awalnya berniat memberikan berkat kepada Esau, anak sulungnya. Namun, atas nasihat ibunya, Ribka, Yakub, anak bungsunya, menerima berkat tersebut dengan cara yang licik. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana takdir Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Yakub, yang kemudian dikenal sebagai Israel, menjadi tokoh utama dalam kisah-kisah selanjutnya. Dan Yakub, inilah lahir 12 suku yang menjadi bangsa Israel. Wafatnya Nabi Ishak. Nabi Ishak meninggal pada usia yang cukup tua. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis tidak banyak dijelaskan tentang proses wafatnya. Namun yang jelas, beliau wafat setelah menjalankan tugasnya sebagai nabi dengan penuh dedikasi. Sebelum wafat, Nabi Ishak menyampaikan wasiatnya kepada anak-anaknya, terutama kepada Yakub, untuk tetap mengikuti jalan Allah dan melanjutkan risalahnya. Setelah wafatnya Nabi Ishak, jenazahnya dimakamkan dengan penuh penghormatan dan penerus risalahnya diteruskan oleh anaknya, Nabi Yakub. Nabi Ishak dihormati sebagai seorang nabi yang sangat taat kepada Allah serta sebagai teladan dalam menjalankan misi dakwah. Keteladanan Nabi Ishak
1. Kesabaran. Nabi Ishak menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian hidup seperti kelahirannya yang terlambat dan ujian dari Allah. 2. Ketaatan. Nabi Ishak selalu taat kepada perintah Allah seperti dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. 3. Keteguhan hati. Nabi Ishak memiliki keteguhan hati dalam menjalankan misi dakwah dan mengajarkan tauhid. Makna kisah Nabi Ishak. Kisah Nabi Ishak mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketaatan, dan keteguhan hati dalam menjalani hidup. Ia juga menunjukkan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umatnya, memberikan anugerah dan ujian sebagai bentuk kasih sayangnya. Nabi Ishak menjadi teladan bagi kita untuk selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat dan beriman, serta untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang diajarkan dan mengajarkan. Warisan Nabi Ishak. Nabi Ishak mewariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucunya seperti keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Ia juga menjadi cikal bakal bangsa Israel yang memiliki peran penting dalam sejarah dunia. Kisah Nabi Ishak menjadi inspirasi bagi umat manusia untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama. Kesimpulan, Nabi Ishak adalah salah satu nabi yang dikenal dengan ketabahannya dalam menjalani ujian hidup, kelahirannya yang penuh mukjizat, dan kehidupannya yang dipenuhi dengan kesabaran dan dakwah yang ikhlas, menjadikannya sebagai teladan yang patut diikuti. Meskipun dalam Al-Quran tidak banyak disebutkan rincian tentang kisah hidupnya, namun ia tetap menjadi salah satu sosok penting dalam sejarah para nabi. Nabi Ishak tidak hanya dikenang sebagai putra dari Nabi Ibrahim, tapi juga sebagai penerus kepala ketauhidan dan pembawa amanah dari Allah untuk umat manusia. Itu dia kisah Nabi Ishak dari kelahiran hingga wafat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.